warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Hari ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu siswa dapat menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan definisi nilai mutlak. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Selamat belajar. Hari ini kita akan belajar persamaan nilai mutlak satu variabel. Sebelum kita masuk ke persamaannya, tentu kita harus tahu dulu nih pengertian nilai mutlak satu variabel. Nilai mutlak bilangan atau dinotasikan dengan X mutlak dapat diartikan sebagai jarak suatu bilangan dari 0 pada suatu garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Sebagai contoh, berapakah nilai mutlak X yang memenuhi persamaan mutlak X sama dengan 4? Nah, mutlak X sama dengan 4 artinya jarak suatu bilangan ke titik 0, jaraknya 4, tanpa memperhatikan arah. Maka nilainya adalah 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke kanan. 4 satuan ke kiri yaitu 1, 2, 3, 4. Hasilnya negatif 4. Dan 4 satuan ke kanan 1, 2, 3, 4 hasilnya 4. Sehingga dari gambar di atas terlihat nilai yang berjarak 4 satuan dari 0 adalah 4 dan negatif 4. Sehingga untuk persamaan mutlak X sama dengan 4, nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Kemudian, menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak yaitu untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X atau yang disebutkan dengan mutlak X ini ditentukan oleh nilai berikut. Mutlak X sama dengan positif X untuk X lebih besar dari 0, 0 untuk X sama dengan 0, dan negatif X untuk X kurang dari 0. Kemudian kita akan mengerjakan contoh soal. Gunakan sifat definisi nilai mutlak untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X plus 5 sama dengan 3. Nah, yang pertama yaitu mutlak X plus 5 itu ada dua nilai. Yang pertama, X plus 5 untuk X lebih besar sama dengan negatif 5. Negatif 5 dari mana, Bu? Dari sini. Mutlaknya kita sama dengan kan 0. X plus 5 sama dengan 0, maka X-nya nilainya adalah negatif 5. Kemudian, ini bernilai negatif X kurangi 5. Dari mana? Dari sini. Ini tadi kita kalikan negatif. Berarti negatif kali X, negatif kali 5, negatif 5. Untuk X kurang dari negatif 5. Ini batasnya sama ya. Nah, sehingga ada dua daerah A sama daerah B. Kita mulai daerah A dulu. Untuk X lebih besar sama dengan negatif 5. Maka X plus 5 sama dengan 3. 3-nya dari mana? Dari soal. Jadi, X plus 5 sama dengan 3, maka X sama dengan 3-nya tetap di posisi, 5-nya pindah ruas, jadi negatif 5. 3 kurangi 5, negatif 2. Kemudian kita uji, apakah memenuhi? Nah, kita lihat batasnya. Batasnya X lebih besar dari sama dengan negatif 5. Kita lihat hasil kita, ternyata X-nya negatif 2. Apakah negatif 2 lebih besar dari negatif 5? Ternyata betul, maka hasilnya memenuhi. Kemudian yang B itu ini ya, untuk X kurang dari negatif 5. Kita punya negatif X min 5 sama dengan 3. Negatif X tetap di sini, 3-nya tetap di sini, 5-nya kita pindah ruas dari negatif 5 pindah ruas ke kanan jadi plus 5. Berarti negatif X sama dengan 8. Nah, dua ruas dikali negatif 1, berarti negatif X kali negatif 1 hasilnya X. 8 dikali negatif 1 hasilnya negatif 8. Kemudian kita uji lagi, apakah negatif 8 ini kurang dari negatif 5?
Nah, ini salah ya. Ini negatif 8, sorry. Negatif 8. Maka hasilnya memenuhi karena X sama dengan negatif 8 berada pada domain X kurang dari negatif 5. Negatif 8 kurang dari negatif 5. Betul ya? Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah negatif 2, negatif 8. Kemudian kita lihat contoh dari nomor 2, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X kurangi 3 sama dengan 5. Nah, kita tentukan dulu batasnya. Batasnya yaitu X lebih besar sama dengan 3. Ini salah ya. Ini dapat dari sini harusnya. Jadi 2X min 3 kita sama dengan kan 0 ya. Berarti 2X sama dengan 3-nya pindah ruas ke sini, jadinya negatif 3 pindah jadi 3. X sama dengan 3. 2 kali X pindah ruas jadi pembagian. Ini harusnya 3/2. Kita ganti dulu di sini. Ini harusnya 3/2. 3/2. Oke. Paham ya? Kita ganti dulu 3/2. Nah, sudah dapat batasnya. Kemudian seperti definisi biasa, jadi mutlak 2X min 3 bernilai positif, tetap ya, 2X min 3 untuk X lebih besar sama dengan 3/2. Kemudian negatif, bernilai negatif, nah berarti 2X dikali negatif, berarti negatif 2X. Nah, min 3 dikali negatif, hasilnya plus 3, kita taruh sini. Untuk X-nya kurang dari 3/2. Sehingga ada dua nilai, kita lihat nilai yang A dulu ya. Yang A yaitu untuk X lebih besar sama dengan 3/2. Berarti 2X min 3 sama dengan 5. 2X sama dengan 5-nya tetap di sini, 3-nya pindah ruas. Ini negatif, pindah ke sini jadi positif, plus 3. 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 tetap di sini. 2-nya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 8 bagi 2, 4. Kemudian kita cek apakah memenuhi. Ternyata 4 ini memenuhi karena X sama dengan 4 berada di domain lebih dari sama dengan 3/2. 3/2 itu 1,5 ya. 4 lebih dari 3/2. Betul. Kemudian nilai yang B. Negatif 2X plus 3 kurang dari 3/2. Negatif 2X plus 3 kita sama dengan kan 5. 5-nya dari mana? Dari soal. Ya. Min 2X plus 3 sama dengan 5. Kita selesaikan. Negatif 2X sama dengan 5. 3-nya positif, pindah ruas jadi negatif 3. Negatif 2X sama dengan 5 kurangi 3, 2. 2X perkalian ya, pindah ke bawah jadi pembagian. 2 bagi negatif 2, negatif 1. Kita cek juga apakah memenuhi. Nah, negatif 1 ini berada kurang dari 3/2. Betul nggak? Betul ya. Berarti negatif 1 ini memenuhi. Memenuhi karena X sama dengan negatif 1 berada pada domain X kurang dari 3/2. Berarti jadi nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X min 3 sama dengan 5 adalah 4 dan negatif 1. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh nomor 3. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7. Nah, seperti biasa, yang dalam tanda mutlak ini harus kita definisikan dulu. Jadi, mutlak X plus 1 sama dengan positif. Positif tetap di sini angkanya. X plus 1 untuk X lebih besar dari sama dengan negatif 1. Dari mana negatif 1-nya? Dari ini. Mutlaknya kita sama dengan kan 0. Berarti apa? X plus 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1-nya pindah ke sini. Jadi negatif 1. Ini adalah ini ya. Nah, kita dapat. Kemudian definisi kedua, bernilai negatif apabila apa? Apabila kita kalikan negatif yang depan. Berarti negatif kali X, negatif X. Negatif kali 1, negatif 1. Untuk X kurang dari negatif 1. Ini sama ya batasnya atas bawah. Kemudian kita
Temukan ada dua daerah. Jadi daerah pertama untuk X lebih besar sama dengan negatif 1 yang ini. Daerah kedua yang B yang ini. Ya. Berarti kita kerjakan dulu yang A. Untuk X lebih besar sama dengan negatif 1 ini ya. Berarti kita tulis lagi soalnya. Soalnya tadi kan X plus 1, mutlak X plus 1, kita kembalikan dari sini. Kita ganti X plus 1 ditambah 2X, dapat dari soal tadi 2X sama dengan 7. 7-nya tetap di sini. Kita kerjakan sekarang. Kalau tidak ada apa-apanya berarti di sini ada 1. 1 tambah 2X, 3X. 1 tetap di sini satunya, 7 tetap di sebelah kanan sama dengan 7. Berarti 3X sama dengan 7 tetap di sini, satunya pindah ke kanan. Plus pindah row jadi min. 7 kurangi 1, 6. Berarti X sama dengan 6 per 3. 3 dari mana? Dari sini. 3 kali X. Perkalian pindah row jadi pembagian. Berarti 6 bagi 3, 2. Terus kita cek lagi. Apakah memenuhi? Ternyata memenuhi karena nilai X sama dengan 2 ini berada pada domain X lebih besar sama dengan negatif 1. Betul ya? 2 itu lebih besar dari sama dengan 1. Kemudian yang B, X kurang dari negatif 1. Kurang dari negatif 1 tadi. Nah, kalau kita ketemu mutlak X, kita ganti dengan negatif X kurangi 1. Negatif X kurangi 1 ditambah, soalnya tadi ditambah 2X sama dengan di soal sama dengan 7. Kita lanjutkan. Berarti negatif X itu depannya ada satunya ya. Negatif 1 ditambah 2. Berarti 1. 7 tambah 1, 8. Ketemu X-nya 8. Sekarang kita uji. Apakah 8 itu kurang dari negatif 1? Tidak ya, 8 tidak kurang dari negatif 1, sehingga tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi saja. Yang memenuhi yaitu tadi adalah X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X tambah 2 ditambah mutlak 2X kurangi 1 sama dengan 14. Pertama, seperti biasa, kita definisikan dulu yang memiliki tanda mutlak. Ini dan ini ya. Ada dua definisi. Yang pertama, mutlak X plus 2. Seperti biasa, ada dua nilai. Yang pertama yaitu positif, tandanya tetap, X plus 2 untuk X lebih besar sama dengan negatif 2. Dapat dari mana? Seperti kemarin, ini dapat dari X plus 2, kita sama dengan kan 0. Maka X sama dengan negatif 2. Pindah ruas ya. Dapat batasnya negatif 2. Kemudian yang kedua bernilai negatif. Jadi kita kalikan negatif. Negatif kali X, negatif kali 2, negatif 2. Kemudian berlaku juga untuk yang sebelah sini. Untuk mutlak 2X kurangi 1, kita definisikan dulu. Jadi kita sama dengan kan 0. Kita peroleh 2X kurangi 1, kita sama dengan kan 0. Maka 2X sama dengan satunya pindah ruas, negatif 1 pindah ruas jadi 1. 2X artinya 2 dikali X, berarti nilai X-nya adalah sekalian pindah ruas jadi pembagian setengah. Kita dapatkan batas setengah. Yang pertama bernilai positif untuk 2X kurangi 1. Ini tetap ya, sama dengan yang ini. Kita langsung pindahkan. Terus untuk batas X lebih besar sama dengan setengah. Kemudian yang negatif, kita kalikan. Negatif kali 2X, negatif 2X, negatif kali 1, jadinya positif 1. Untuk X kurang dari setengah. Kemudian setelah kita dapat dua daerah ini, kita cari garis bilangan. Untuk menuju ke 3 kemungkinan syarat ini, kita bikin garis bilangan dulu. Kita buat garis bilangan dengan batas ini, negatif 2 dan setengah. Negatif 2 di sebelah sini, setengah di sini ya. Kemudian setelah kita gambar, kita lihat persamaan 1. X lebih besar sama dengan negatif 2. Ini ya. Nah, kita gambar lebih besar sama dengan negatif 2. Karena ada tanda sama dengan, maka kita arsir. Kemudian, yang
ini X lebih besar dari negatif 2, berlaku rumus X plus 2. Kita kasih tanda X plus 2. Yang kedua, X kurang dari negatif 2. Kurang dari ke kiri ya. Untuk negatif X kurangi 2. Kemudian yang ini lebih besar dari sama dengan setengah, kita tarik garis ke sana. Lebih besar sama dengan, kita arsir. Rumusnya apa? 2x kurangi 1. Kemudian yang bawahnya kurang dari setengah, berarti ke sana ya. Rumusnya apa? Rumus yang berlaku adalah negatif 2x ditambah 1. Kita dapatkan 3 daerah A, daerah B, dan daerah C. Ini daerah A, ini daerah B, ini daerah C. Jadi ada 3 daerah A, daerah B, dan daerah C. Daerah A ini yaitu daerah yang lebih besar dari sama dengan setengah. Ini daerah A lebih besar dari sama dengan setengah. Daerah B yaitu daerah yang lebih besar dari negatif 2, tapi kurang dari setengah. Jadi kita tuliskan X lebih besar sama dengan negatif 2, dan X kurang dari setengah. Di sini toh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu daerah sini. Nah, ini garisnya sampai ke sana ya. Nah, daerah C ini adalah apa? Daerah yang kurang dari 2, negatif 2 di sini. Daerah yang kurang dari negatif 2. Kemudian kita kerjakan dulu yang daerah A. Daerah A ini disoalkan urutannya adalah mutlak X plus 2 dulu, baru ditambah mutlak 2X kurangi 1. Jadi ini yang melewati daerah A yaitu X plus 2, kita tulis di sini, ditambah 2X kurangi 1 sama dengan 14. Ini sama dengan soal ya urutannya. Nah, kemudian kita kerjakan. X ditambah 2X, kali ini X tambah 2X ditambah 2X kurangi 1 sama dengan 14. Yang ini tidak mengandung variabel, kita pindah ke ruas kanan semua. Nah, kita pindah ke kanan semua. Kita peroleh 1 tambah 2, 3x, 14 kurangi 2, ditambah 1, 13. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. X sama dengan 13 per 3. Kita cek apakah 13 per 3 itu lebih dari batasnya. Nah, kita ganti X-nya, kita ganti 13 per 3. 13 per 3 lebih besar sama dengan setengah. Betul ya? Betul, jadi ini memenuhi. Kemudian yang kedua, untuk daerah B ini, garis apa yang melewati? Garis ini ternyata. X plus 2. Nah, terus X plus 2. Terus garis apa? Oh, garis ini. Berarti negatif 2X plus 1. Kita tambahkan negatif 2X plus 1. Sama dengan 14. Nah, seperti biasa, 1 kurangi 2, negatif 1. Kemudian 2 ditambah 1, 3. Kita pindah ruas ke sini. Jadi 14 kurangi 3, 11. Ini di depannya ada 1 ya. Negatif 1 kali X sama dengan 11. Kita pindah ruas. Jadi negatif 11 dibagi negatif ya, berarti negatif X sama dengan 11, maka X sama dengan negatif 11. Nah, kita cek apakah memenuhi. Negatif 11 itu berada di domain lebih besar sama dengan negatif 2, kurang dari setengah atau tidak. Salah ya, karena negatif 11 itu kurang dari negatif 2, berarti dia tidak memenuhi. Kemudian yang ketiga, untuk X kurang dari negatif 2. Kurang dari negatif 2 berarti sini ya daerahnya. Nah, garis apa yang lewat? Oh, garis ini, negatif X kurangi 2. Kita tulis negatif X kurangi 2. Terus garis apa lagi? Garis ini, negatif 2X plus 1. Taruh sini. Dan dikerjakan sama caranya. Nah, ternyata diperoleh X-nya sama dengan negatif 5. Kita cek. X-nya di sini diganti negatif 5. Negatif 5 kurang dari negatif 2. Betul nggak? Betul ya. Berarti memenuhi karena X sama dengan negatif 5 berada pada domain X kurang dari, ini harusnya negatif 2. Sorry. Sini ya. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu apa? Ini ya, yang memenuhi ya. Ini dan ini. Berarti X sama dengan 13 per 3 dan X sama dengan negatif 5. Nah, kemudian setelah kita menyelesaikan
persamaan nilai mutlak dengan definisi, ini tadi namanya menyelesaikan nilai mutlak dengan definisi ya. Ini dengan definisi nilai mutlak. Kemudian ada cara lain, yang lebih singkat. Dengan apa, Bu? Dengan menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, caranya mudah. Apabila kita bertemu dengan mutlak X di sini, bisa kita ganti dengan akar X kuadrat. Ya. Apabila bertemu mutlak X, bisa diganti dengan akar X kuadrat. Nah, berarti di sini kalau kita punya mutlak X plus 7, kita bisa ganti dengan akar dari X plus 7 kuadrat. Nah, kemudian setelah kita ganti dalam bentuk akar X plus 7 pangkat 2. Nah, kita hilangkan pangkat di sini. Gimana cara menghilangkan pangkat? Dengan menguadratkan kedua ruas. Berarti ini kita kuadratkan, yang sini kita kuadratkan. Nah, akar dikuadratkan, akarnya hilang. Jadi langsung kita tulis X plus 7 pangkat 2 sama dengan 2 dikuadratkan 2 pangkat 2. Jadi kita peroleh X plus 7 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian tinggal kita cari faktornya. Bisa pakai rumus ABCD, bisa pakai determinan, atau bisa pakai cara ini. X plus 7 dapat dari sini ya. Nah, kemudian kita tambahkan 2, duanya dari sini. Tambahkan 2 dikali X plus 7 dari soal itu, kurangi 2. Ini sudah caranya ya. Jadi kita tambahkan 2, kita kurangi 2 sama dengan 0. 7 tambah 2, 9. X plus 7 dikali 7 kurangi 2, 5. Nah, kemudian kita dapatkan 2 perkalian, yaitu X plus 7 dikali X plus 5. Kemudian sama-sama kita sama dengan 0 kedua faktor ini. Berarti X plus 9 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 9. X plus 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 5. Jadi nilai yang memenuhi yaitu negatif 9 dan negatif 5. Mudah kan? Jadi bisa dikerjakan pakai cara definisi nilai mutlak atau dikerjakan dengan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat.